Ya, selamat berjumpa para investor saham yang budiman. Ketemu saya lagi Budi Setianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menghitung true value saham yang IPO tanggal 7 September dengan uh, stock code-nya MCOL, yaitu Prima Andalan Mandiri. Prima Andalan Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang, Anda bisa lihat di internet ini dia bergerak di bidang apa. Oke, ya. Ini bergerak di bidang batu bara dengan wilayah ekspansi Kalimantan Utara. Ya kan? Dengan ada 1.516 karyawan, kepemilikannya 10% publik, sisanya 2 perusahaan mayoritas dan 1 individual di bawah 1%. Anda bisa cari di sini, Anda cari itu ada perusahaan MCOL, Prima Andalan Mandiri. Anda juga bisa lihat harganya berapa gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat harganya berapa itu. Ya, kita pakai HOTS, stock price. MCOL itu berapa sih MCOL? Ya, misalnya harganya 1.600 ya. Oke, 1.615 MCOL. Nah, oke, aplikasi penghitung harga saham ini dasar perhitungannya untuk mengambil polanya atau mengikuti paham Benjamin Graham, penulis buku Investment Classic, Security Analysis dan Intelligent Investor. Beliau adalah guru Warren Buffett, investor saham terkemuka yang selama 20 tahun terakhir selalu di bracket 10 besar. Dan di dalam buku karangan Janet Low, dia mengatakan Warren Buffett bahwa gaya investasinya dia adalah 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. 15% Philip Fisher ini, Philip Fisher juga mengarang buku namanya Common Stock for Uncommon Profit yang lebih membahas analisa kualitatifnya. Kalau Benjamin Graham kuantitatifnya. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya seperti ini. Masukannya berdasarkan laporan keuangan quarterly. Kita dapatkan laporan profit and loss, cash flow, dan balance sheet. Tetapi harus ada auditor note. Karena auditor note itu harus kita peroleh dan di dalam easy stock kita menggunakan auditor note sebagai pelengkap. Dan itu hanya bisa diperoleh di prospektus atau financial report long list, bukan yang short list. Karena di situ ada komponen-komponen laporan keuangan tentang capital expenditure, depreciation, non-performing loan, piutang jatuh tempo, biaya-biaya non-recurring, dan lain sebagainya. Dari situ, sisi earning kita peroleh free cash flow, dari sisi balance sheet kita dapat net working capital dan surplus deficit balance sheet, dan kemudian digabungkan dengan government bond yield. Government bond yield itu adalah surat utang negara dengan tenor 10 tahun yang berubah setiap hari. Anda bisa cek di situs CNBC, ABPA, atau Bank Indonesia. Diproyeksikan, didiskonvektorkan selama 10 tahun dan menggunakan pola margin of safety-nya Benjamin Graham. Sehingga keluar dua nilai. Oke. Kita masuk ke easy stock.
Easy Stock itu bisa diperoleh di Google Play Store. Nah, caranya gimana? Anda ketik di sini, Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, terus ada lingkaran hijau dan merah, Anda klik. Nah, keluar ini juga ada tutorialnya, Anda bisa baca, dan ada narasi dari penjelasannya, Anda pelajari aja. Setelah itu Anda download dan Anda open. Nah, akan seperti ini. Fiturnya akan seperti ini. Dan ini untuk menghitung true value itu dikhususkan untuk fitur para member. Ada fasilitasnya ada 3, forecast simulator, best stock selection, true value IPO. Membership fee-nya 75.000 per bulan. Oke, kita run video ya di sini. Nah, ini ada 744 saham yang listed. Mungkin sekarang udah lebih karena banyak perusahaan yang IPO. Kita lihat, kita cari Adaro. Nah, kita lihat di situ Adaro itu ada feature-feature ya itu ya. Feature-featurenya tadi video profile. Kalau ini grafiknya, historical chart. Ya kan? Ada berapa ini komponen-komponen financial ratio. Nah, kita lihat sekarang kita merubah ya. Kita merubah tadi kalau kita lihat ininya intrinsic value-nya. Kita rubah itu growth-nya karena kita rubah growth-nya karena ini, karena harga batu bara sekarang sudah melesat. Anda bisa lihat di websitenya Bloomberg, lagi naik batu bara. Tadi kan growth-nya cuma sekitar, kita plot 2,3 ya, saya masukkan 5% growth-nya, dan hutang jangka panjangnya dari 18 triliun, kita asumsikan turun menjadi 13 triliun. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini tuh, ini awalnya begini ya. Harga closingnya 1330. Harga true value higher up-nya ada 1600, tapi lower band-nya itu 300 sekian. Jadi downside-nya lumayan jauh meskipun ada upside-nya. Sekarang kalau kita rubah, kita melakukan simulasi sendiri apa jadinya. Kita klik kan, itu kan 5% growth-nya, ini turun 13. Kita lihat, nah, di 18.000 ya. Kita lihat, kita turun sebentar. Kita tadi berubah kan, kita lihat berubah. Nah, fitur berikutnya adalah best stock selection. Nah, itu seperti itu. Ada beberapa opsi, yaitu kita sort by apa. Kita sort by undervalue, overvalue, atau kita melihat dividen, rankingnya, volume ranking, price ranking. Kita pilih aja undervalue ya sekarang. Oke. Kita pilih undervalue. Kita klik free cash flow-nya lah. Free cash flow-nya kita nggak mau terlalu ini negatifnya.
Free cash flow itu adalah gabungan dari capex, opex, dan depreciation ya. Nah, terus kita juga revenue growth, kita mau positif 2. Nah, kan? Atau positif 0, di atas 0 lah. Return on equity-nya di atas 0 atau positif. Profit margin-nya, debt equity-nya kita minta 1. Profit margin-nya atau profit margin-nya di atas 0 dan volume perdagangannya, return on asset-nya, volume perdagangannya 1 juta lembar. Kita mau milih industri apa yang kita pilih. Oke, kita pilih, kita katakan milih industri properti. Bisa kita lihat sektornya apa, building construction, atau kita melihat mining. Mining apa? Coal mine kita pakai kan? Coal mine kita pakai, kita apply. Hanya do it yang masuk. Oke, kita rubah lagi. Bisa Anda rubah menurut ininya Anda, keinginan Anda. Oke, di slide berikutnya, bagaimana kita menggunakan atau menghitung true value IPO menggunakan easy stock untuk perusahaan MCall. Oke, kita lihat. Ada 4 bendera, tapi kita pilih. Nah, kita rubah PT-nya, ada PT Prima Andalan Mandiri. MCall, bidang usahanya mining, produknya coal, dan jangan lupa tulis email Anda, karena kalau Anda nggak bisa lanjut. Klik yang check mark. Oke, nah udah, kita isi sekarang. Growth-nya karena batu bara lagi bagus, kita masukkan angka yang lumayan optimis, katakan kita taruh 5 atau 4 lah. Government bond-nya udah default 6,313. Nah, ini capex, opex, depreciation, ini Anda harus lihat di laporan keuangan. Anda jumlahkan semuanya. Positif apa negatif? Kalau capex kan pasti negatif. Ditambah opex, ditambah depreciation, positif apa negatif? Kita lagi menghitung, ternyata positif. Kita tulis laba setelah pajak, after tax ya. Utang jangka panjang, negatif, sekian. Utang jangka pendek,
Kita isi terus. Kita lihat posisi harga. Sekarang MCall itu 1.600-an ya. Ya. Dividennya bayar dividen. Likuiditas kita skip aja, kita masuk ke net current asset. Oke, udah keisi semuanya. Kita klik. Berapa nilainya di situ? Saham beredar kita belum tulis. Nah, ternyata saham beredarnya kita tulis hasil intrinsic value-nya 4.831. Under value. Harganya bagus ini. Upside-nya tinggi dia. Masih sekitar 3 kali. Mungkin kita terlalu optimis. Bisa itu revenue growth-nya dikurangin. Kalau kita lihat emang 1.650. Harga IPO Anda bisa lihat di awal di browser bisa. Ini kita kurangin lah. 4 terlalu optimis. Kita pasang 1,5% karena persaingan. Tetap di 39, 3288 masih bagus harganya untuk MCall. Oke. Jadi kalau saham ini cukup kami rekomendasikan berdasarkan ini ya. Berdasarkan harga pasarnya. Sekarang kalau lihat di sini MCall sebetulnya udah masuk juga. MCall sudah masuk. Dan ini harga bisa Anda lihat. Oh, belum masuk. MCall belum masuk. Ya, itulah para pemirsa sekalian. Bisa Anda coba-coba isi stok, tapi kalau ingin menghitung true value, Anda harus member. Dan kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.